Oke, bersama Deki lagi di sini. Hari ini saya mau kasih rekomendasi untuk case-case apa saja yang bisa kalian pakai di iPhone kalian. Nah, ini sebagai contoh aja, ini kita sekarang punya iPhone 6 ya. Ini iPhone 6 saya. Saya hobi memang untuk koleksi case-nya, karena keuntungan iPhone itu salah satunya adalah banyak banget yang jual aksesorisnya. Mau online, offline, pasti ada untuk aksesoris iPhone 6. Oke, untuk tanpa basa-basi aja, yang pertama kita lihat ini. Ini ada softcase ya. Jadi softcase buat iPhone 6. Jadi iPhone softcase ini kalau di online namanya anti crack iPhone 6 gitu. Kalau kalian cari di e-commerce, kalian bisa cari dengan keyword anti crack iPhone 6. Nanti kalian akan temukan case seperti ini. Jadi bentuknya ini tebel. Ini softcase tapi tebel banget. Harganya murah. Dulu waktu beli nggak nyampe sekitar 50-an ya kalau nggak salah. Nah, ini juga ada yang versi di sininya Mika, bagian belakang sini Mika, tapi di samping kanan kiri ini ada karet softcase seperti ini. Nah, ini bagusnya kalau dipakai di iPhone 6 atau iPhone kalian. Ini proteksinya lumayan ya, sangat bagus karena dia di pinggir-pinggir ini karetnya tebal, jadi kalau jatuh, jadi iPhone kalian bisa terlindungi dengan baik. Nah, kelemahannya, lama-lama bisa, karena ini bahannya silikon, jadi dia warnanya lama-lama kayak gini nih. Lama-lama warnanya agak kuning. Ini dulunya warnanya bening transparan gitu, tapi sekarang udah jadi agak kusam. Oke, selanjutnya ada softcase juga. Ini softcase murah banget. Ini cuma 30.000. Mereknya nggak tahu. Tapi ini cukup nyaman. Jadi ini saking tipis ya. Jadi saking tipisnya ini, jadi waktu kita pakai di iPhone itu feel-nya dapat banget, genggamannya iPhone. Jadi emang iPhone itu sebenarnya paling enak sih kalau nggak pakai casing ya kan. Cara genggamannya tuh enak banget digenggam gitu. Cuman eman-eman kalau misalkan jatuh atau gimana kan. Nah, daripada kena resiko, ya udah kita cari case yang tipis supaya feel genggamannya nggak terlalu hilang, tapi kita tetap kelindungi di sini. Nah, untuk ini harganya murah, 30.000. Ini ada logo Apple-nya di sini, masih kelihatan. Kemudian samping kanan kirinya bahannya karet semua ya, nggak ada yang tebel, semuanya tipis, pure tipis. Ini kalau misalkan jatuh, iPhone-nya mungkin agak beda proteksinya dengan yang tadi. Jadi ini lebih rentan ya, cuman dia mengorbankan proteksi itu untuk kenyamanan ketika menggenggam gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang ketiga, sorry. Yang ketiga kita punya, nah ini adalah bumper. Mereknya trigger case, trigger bumper ya. Kalian kalau nyari di e-commerce, keywordnya adalah trigger bumper untuk iPhone. Nah, kalau iPhone 6 ya trigger bumper iPhone 6 seperti itu. Nah, ini aku beli harganya lumayan mahal nih, sekitar 100 ribuan. Bahannya aluminium ya, enteng. Jadi nggak terlalu berat-berat amat. Terus di sini uniknya adalah dia di sini cara ada ininya nih. Ini kayak orang tuh ngelihat sekilas kayak penasaran, apa sih ini gitu kan. Ini casing apa sih kok aneh banget gitu kan. Nah, ini ada. Jadi cara masukin HP-nya gini nih. Nah, ini dibuka. Terus ini kita masukin dalam. Jadi di dalam ini ada, kalian bisa lihat di sini ada karetnya ya. Ini yang hitam-hitam karet, kayak karet tipis gitu. Jadi untuk melindungi iPhone-nya ketika dimasukin ke case-nya. Les.
gini. Oke, terus kita pasang. Nah, gini kurang lebih bagus ya. Kombinasi warna silver sama biru tuh menurut saya keren banget. Nah, ini ada fungsinya. Jadi ini yang ini buat buka casingnya, baut yang ini untuk buka casing, yang ini volume up, ini volume down, ini power. Nah, terus yang ini tombol vibrate. Nah, biasanya vibrate kita cetekin ke bawah, ini juga sama. Kita coba nih. Nah, bisa kan? Jadi gitu. Lumayan keren sih. Pengalaman pakai case ini tuh orang-orang pasti yang sekilas lihat pasti penasaran, ini case apa sih kok bentuknya kayak gini gitu kan. Jadi lumayan bikin orang tertarik, dari jauh aja udah menarik gitu warnanya. Oke, kita lanjut ke case yang lain. Nah, oh ya, ini kalau dari segi proteksi dia lumayan cukup melindungi ya. Tapi sayangnya cuman di bagian samping-samping aja. Untuk bagian depan dan belakang tadi kan bolong nih. Iya kan, bolong nih, jadinya handphone kalian kalau misalkan jatuhnya pas gini, terus di bawah mungkin ada benda padat atau gimana gitu kan, nah ini masih bisa kena gitu. Tapi kalau jatuhnya miring gini masih mending karena ditahan, dan di dalam ini juga ada karetnya untuk melindungi, jadi nggak langsung kena hentakan ke bodi iPhone kalian gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini casing favorit juga, salah satu casing favorit. Ini mereknya Ipaki ya. Ini brand dari Ipaki. Apa namanya? Harganya cukup murah, cuman 39.000 kalau nggak salah di Tokopedia kalau nggak salah. Sekitar segitulah, 39.000 lah. Ya, oke. Jadi ini bahannya yang di tengah ini mica. Bahannya tengah mica, terus kemudian di samping ini soft case. Jadi ini hybrid ya, jadi antara hard case dengan soft case, ada dua. Nah, ini kerennya kalau pas waktu dipasang ini, jadi kita masih bisa lihat dalamnya, maksudnya background belakang Apple ya kan. Terus kesannya tuh kayak elegan gitu, kayak futuristic gitu. Nah, ini volume up down, ini power, ini vibrate. Nah, ini casing ini cukup bagus ya. Maksudnya dari feel juga genggaman masih enak. Terus untuk proteksi juga oke. Terus dari desain juga wow. Menurut saya sih ini paling oke lah. Gitu. Oke, kita lanjut, ini yang terakhir. Casing yang terakhir. Nah. Ya, ini nih. Ini casing Lunatic Tactic. Jadi Lunatic ini bikin casing aneh-aneh kayak gini ya, yang protektif banget buat iPhone kalian. Ini kalau dimasukin ke sini, ini harus tempered glass kalian harus dilepas dulu. Jadi nggak bisa kalau misalkan masih ada tempered glassnya. Jadi tempered glass kalian harus lepas, kemudian handphone kalian dimasukin. Dan ini casing ini ada bautnya, bro. Ada bautnya di sini. Nah, jadi nggak gampang bongkar pasangnya, harus ada kuncinya, seperti itu, kunci L-nya. Nah, untuk tombol vibrate-nya gimana? Nah, ini tombol vibrate-nya ada di tombol yang ini nih. Nah, tombol ini. Untuk home button masih sama di bawah. Nah, di sini juga dilindungi ya. Jadi untuk port charger nih di dalam sini. Kemudian ini untuk 3,5 jack di sini. Nah, gitu nih. Untuk kamera lubangnya di sini masih ada juga. Nah, ini casing ini kelemahannya adalah yang pertama ini berat. Ini dari kelemahan dulu ya, ini berat. Terus kemudian untuk tipe-tipe kabel charger yang aneh-aneh yang biasanya kepalanya gede gitu, ini susah masuk ke sini nih. Nah, terus 3,5 jacknya juga nggak sembarangan. Jadi kalau yang besar-besar gitu nggak bisa masuk juga. Kalian harus pilih-pilih, benar-benar pilih-pilih untuk 3,5 jack yang mau dipakai. Nah, terus kelemahan lainnya adalah
emang ini desainnya emang nggak waterproof ya. Jadi kalau misalkan kalian sampai kemasukan air dikit terus nyembung di kaca gitu ya, ngelembung di kaca gitu, kalian akan susah untuk mencet layar handphone kalian gitu, soalnya keisi air gitu. Jadi kalian harus bongkar semuanya, kemudian baru bersihin lagi, terus baru bisa dipakai gitu. Jadi kalau udah kemasukan air repot. Tapi untuk proteksi nih, wow, mantep banget nih. Ini jatuh aja juga, saya rasa juga nggak masalah gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja rekomendasi casing untuk iPhone ya. Yang saya miliki nih iPhone 6. Kalau kalian punya saran untuk casing apalagi yang mungkin saya mau coba, silahkan komen di bawah. Terus dari casing-casing tadi kira-kira mana yang menurut kalian paling oke? Oke, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe video ini jika kalian suka. Oke, terima kasih. Duh, mana ya?